Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, insyaallah renungan pagi kita ambil sedikit ayat surah Al-Alaq yang kita dengar dalam rakaat pertama. Mungkin diambil juga sedikit surah Al-Bayyinah yang kita ikuti dalam rakaat kedua dalam salat subuh Masjid Dagang Muttaqin Simpang Ampek Pasaman Barat. Yang mau diambil di sini ayat surah Al-Alaq ayat 14. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Itu saja ya, pendek. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah manusia itu mengetahui? Tidakkah manusia itu insaf? Tidakkah manusia itu menyadari bi anna Allah yara? Allah itu melihatnya terus menerus. Allah melihat orang itu terus menerus. Siang, malam, petang, pagi, di masjid, di rumah, di jalan, di mana saja. Allah itu melihat kita. Kalau orang beriman bukan saja dilihat lagi, diurusnya, dijaganya, bukan dilihat saja ya. Kalau orang lain itu mungkin dilihat juga, tapi tidak diurus. Bahkan ada yang diserahkan kepada nafsunya sendiri, nafsunya yang mengurus. Bahkan ada yang diserahkan kepada musuh iblis. Na'udzubillah. Orang yang diurus Allah dengan baik, dilihat dan diurusnya dengan baik, diserahkannya kepada nafsunya yang sehat, nafsunya yang baik. Diserahkannya kepada malaikat, malaikat yang mengimbangi kekuatan iblis. Manusia ini hidupnya antara pengaruh iblis dan pengaruh malaikat. Dalam hadis dikatakan lamah namanya. Kita karena tahu hadis sikit-sikit ya. Lamah mungkin tidak biasa didengar. Dalam hadis dikatakan orang itu dipengaruhi oleh dua kekuatan, dua pengaruh. Pengaruh yang baik lamah malaikat, artinya pengaruh yang baik. Yang kedua pengaruh yang tak baik lamah iblis. Kata Rasulullah dalam hadisnya, kalau kita menerima pengaruh yang baik, yang dikatakan juga ilham namanya. Orang itu sebelum dia ke masjid, dia sudah dibangunin sama malaikat. Itu malaikat yang datang, bangunlah Pak, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, mungkin lebih. Itu kerja malaikat. Orang lain tidak didatangi malaikat. Tidurlah, itu kerja iblis. Itu lamah juga. Kalau kita menerima bisikan baik, kalau bahasa sekarang SMS ya, message itu dibawa oleh malaikat yang Allah suruh. Subhanallah. Jadi kalau kita menerima message yang baik, katanya bacalah alhamdulillah. Datang juga malaikat sama saya pagi ini, bukan tidak datang. Masuk ke masjid, tiba di masjid, baca alhamdulillah. Bisa mendengar tazkirah ringkas pagi, baca alhamdulillah. Itu kerja malaikat. Subhanallah. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah manusia itu menyadari, menginsafi, mengetahui Allah melihatnya? Bukan saja melihat, bahkan menjaga, mengawasi melalui iman kita. Nah, iman itu penggerak, malaikat itu penggerak, Allah itu membantu. Maka kita wajib meminta pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita wajib meminta pertolongan Allah. Iyyaka na'bud. Engkaulah yang kami sembah ya Allah. Tidak ada yang lain.
wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami minta tolong, tolonglah kami. Tanpa pertolongan Allah apapun tidak bisa ya. Itu ayat surah Al-Alaq. Kita ambil satu ayat ataupun sepotong ayat, petikan ayat surah Al-Bayyinah. Kita ambil ayat terakhir ataupun dua terakhir, 7 dan 8. Ini tentang sifat-sifat orang beriman dan beramal saleh. Di sini dikatakan innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman yang beramal saleh itulah sebaik-baik manusia. Itu tujuan kita hidup, kata ulama, beriman dan beramal saleh. Semua beriman, tapi amal salehnya kadang-kadang tidak maksimal ya. Maka kita perlu memaksimalkan amal saleh kita semampunya. Lalu apa dikatakan di sini? Jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka yang beriman dan beramal saleh itu jannat, surga-surga yang banyak pilihannya di sana. Jannatu Aden, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai minuman. Apa itu sungai-sungai minuman? Itu diterangkan dalam surah Muhammad. Ada sungai air, ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai asal, madu. Itu diterangkan dalam surah Muhammad. Kemudian dikatakan lagi khalidina fiha abada. Mereka tuh kekal di dalam jannah, dalam surga. Radhiyallahu anhum, Allah senang sama mereka. Wa radwan, mereka senang kepada Allah. Orang beriman ridha, Allah meridainya dan mereka ridha kepada Allah. Ada doa Nabi meminta ridha ini, Allah wa ardina warda anna. Ya Allah, ridailah kami, berilah keridhaan kami dan ridhalah terhadap kami. Terakhir sekali ini yang paling penting, zalika liman khasya rabbah. Ini yang paling penting. Zalika liman khasya rabbah. Jannah itu akan didapati, akan dicapai, akan digapai oleh orang yang ada khasyah. Khasyah ini penting, rasa takut kepada Allah. Maka juga dalam hadis Nabi Muhammad meminta khasyah. Allah maksim lana min khasyatika ma tahuli baina ma'asikata. Ya Allah, berilah kami rasa takut terhadapmu, kemanisan rasa takut kepadamu yang dapat membendung kami daripada kemaksiatan. Subhanallah, hebatnya Nabi ya. Doa ini kata Rasulullah, kata sahabat yang selalu menyaksikan hidup bersama Nabi, doa ini doa yang selalu dibaca Nabi waktu bersama sahabat. Kalau mau berpisah, mau berangkat ke tempat masing-masing, tugas masing-masing, baginda akan membaca Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berilah kepada kami, limpahilah kami, karuniailah kami rasa kemanisan rasa takut kepadamu yang dapat membendung kami daripada kemaksiatan. Jadi segala yang dibilang tadi itu ada hadisnya, ada doanya. Demikianlah menyeluruhnya, lengkapnya ajaran Nabi, lengkap dengan doa, lengkap dengan tuntunan dan ajaran. Apalagi kalau kita selalu menyimak, memperhatikan, mentadaburi kalamullah. Maka kata ulama, wajib hukumnya mentadaburi kalamullah. Wajib membaca, betul. Wajib mengimani, betul. Wajib meyakini, iya. Wajib melihat maknanya, betul. Wajib menghayatinya, iya. Wajib mentadaburinya, wajib mengajarnya. Mengajar Quran wajib. Ayah wajib mengajar anak. Suami wajib mengajar istri. Ayah ibu wajib membimbing anaknya untuk mencintai Al-Quran. Kemudian wajib memperjuangkannya, wajib mendengarnya waktu Quran dibaca. Kata ulama ada 8 tugas kewajiban kepada Al-Quran, termasuk wajib menghayati, mentadaburi, wajib mengamalkan, wajib mengajarkan, wajib menyebarkan, wajib mendengarnya. Kalau Quran dibaca itu, maka kita perlu baca Quran dalam salat untuk didengar dan untuk dihayati. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda anna. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا مجيب السائلين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.